Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Java Jutsu. Kali ini lanjutan dari video pertama tentang pembahasan soal UTS nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, soal nomor 2 yaitu kelas namanya black box. Di bawah ini merupakan sebuah program Java. Program ini akan meminta beberapa input. Gunakan urutan bilangan berikut sebagai input. Inputan pertama 3 digit terakhir NIM kita. Nah, kemudian yang kedua 17, 19, 45, 23, 88 dan terakhir 3 digit terakhir. Jadi kalau NIM saya 037 3 digit terakhirnya maka menjadi 137. 0 menjadi 1. Maka inputan terakhir juga sama 137 juga. Kemudian buatlah flowchart dari program di bawah ini, kemudian tentukanlah keluarannya. Oke, jadi jelas kita itu program ini itu menerima banyak input. Kalau nomor 1 kan, nomor 1 itu hanya NIM, sekali saja NIM-nya. Tapi kalau ini, pertama NIM kita, 3 digit terakhir NIM kita, kemudian ada lagi angka kedua 3, 4, 5, 6 dan terakhir adalah 3 digit terakhir NIM kita. Jadi sama, inputan pertama dan terakhir sama. Nah, kemudian inputan tadi diolah oleh sebuah program namanya kelas black box. Kemudian yang ditanyakan adalah apakah outputnya. Nah, jadi identifikasi dulu. Sama program kelas black box yang meminta banyak beberapa input. Pertama itu NIM ya, 3 digit NIM, 3 digit terakhir NIM. Kalau saya kan 12021 44037 berarti 037. Namun ada soal tambahan bahwa 0 menjadi angka 1 jika 0-nya di digit pertama. Berarti sama aja. Kalau saya sih jadinya 137. Oke. Maaf. Nah. Kemudian input kedua 17 19 biar cepat. 19, 45, 23, 88 dan 137 lagi gitu. Kalau saya. Kalau ada yang 406 berarti terakhir juga 406. Jadi sama. Nah, terus kita itu belum tahu gitu apa yang diolah. Tiba-tiba ditanya apa outputnya gitu aja sih. Jadi kita tuh identifikasinya emang disengaja emang sangat-sangat tidak jelas sekali gitu. Nah, jadi outputnya kalau jadi apa gitu. Nah, kita bakal tahu analisisnya ketika pembuatan flowchart. Identifikasi cukup di sini ya. Sebenarnya yang masih paling jelas di sini gitu. Ada inputan beberapa terus outputnya apa belum tahu. Nah, biar tahu kita langsung analisis masalah pembuatan flowchart. Nah, di sini seperti di video soal nomor 1 sebelumnya bahwa sebenarnya mudah sekali mengubah dari source code menjadi flowchart. Karena tinggal lihat saja alurnya. Justru yang lebih susah itu dari flowchart ke source code. Seperti itu. Nah, ini source code-nya. Ini flowchart-nya. Oke, pertama lihat dulu. Kita tidak perlu import scanner karena flowchart tidak terikat dengan bahasa pemrograman. Jadi diasumsikan bahwa input sudah diwakilkan dengan ini. Nanti akan saya jelaskan. Enter 3 digit, enter X dan sebagainya. Langsung saja ke bagian ini.
int x sama dengan int x, z. Apa sih artinya? Ini artinya deklarasi variabel tipe data int, ya. Dua variabel, nama variabelnya pertama x, yang kedua z. Satu baris, bisa dengan koma. Nah ini, begini, jadi tidak ada error, tidak masalah sebenarnya. Oke, nah maka di flowchart mudah saja, start deklarasi variabel x, deklarasi variabel z, pakai persegi ya, karena proses. Nah, sebenarnya ada sih satu simbol flowchart yang mana kita bisa deklarasi banyak variabel jadi satu simbol. Nah saja di sini tidak ada. Nah, oh ini ada, maaf, nih hexagon. Di sini kita bisa memakai untuk deklarasi lebih dari satu variabel gitu, bisa. Namun biar kita lebih satu persatu logikanya, kita satu-satu gini, satu kotak gitu. Oke, kita ikuti apa yang sudah diajarkan di sekolah, di kuliah. Jadi tadi sekedar ilmu pengetahuan saja. Kalaupun langsung menggunakan simbol ini boleh sebenarnya saja, sah-sah saja. Oke. Nah, kemudian ini cetak sistem output, masukkan angka 3 digit NIM. Nah ini sebenarnya mohon maaf nih belum jelas, karena masukkan angka 3 digit NIM itu bisa aja NIM di 3 digit di tengah, 3 digit di depan, atau tengah agak depan, belum jelas kan. Padahal di sini dimintanya apa? 3 digit terakhir NIM kamu. Maka saya perjelas di flowchart. Cetak, masukkan angka 3 digit NIM terakhir kamu. Sudah, biar lebih jelas. Kenapa jejer genjang? Karena mengeluarkan output. Output itu simbol input, output, ya. Itu simbolnya adalah jejer genjang. Oke, jangan lupa perintah cetak ya. Kalau seperti ini tidak jelas ini. Ini apa? Memasukkan kalimat, masukkan 3 digit terakhir kamu atau mengeluarkan kalimat. Ini belum jelas, jadi harus ada perintah yang jelas. Karena sama-sama jejer genjang tapi bisa input atau output. Kita harus memperjelas di dalamnya. Oke. Kemudian di sini ada deklarasi variabel 3 digit tipe data int. Nah, sudah. Deklarasi variabel 3 digit. Kemudian input.nextIn. Masukkan ke 3 digit, berarti enter 3 digit. Sama jejer genjang, berarti input. Yang ini tadi output, yang ini input, ada perintah enter. Sama seperti di modul yang dibagi oleh dosen. Ada enter x, enter apa gitu. Nah, itu memasukkan input. Nah, cetak lagi sistem output, masukkan angka. Nah, jadi cetak, masukkan angka. Nah, ini output. Kenapa? Ya, ini ada perintah cetak. Ini cetak apa? Kalimat, masukkan angka. Kemudian x sama dengan input.xin. Sudah, berarti enter x. Kemudian z sama dengan x. Nah, ini baru persegi panjang. Kenapa? Karena proses. Di sini tidak ada inputan atau outputan dari atau ke luar program. Hanya memasukkan nilai x ke z. Di z sama dengan x. Gitu. Oke, kemudian while x tidak sama dengan 3 digit, kita bisa menggunakan perintah ini kondisi. Karena sesungguhnya seperti di video sebelumnya yang udah lama, bahwa di penjelasan tentang looping. Looping itu mengadopsi logika dari kondisional. Ada bertanyanya, ada suatu kondisi boolean, true atau false-nya. Kalau true, looping akan berjalan. Kalau false, looping akan berhenti. Sebenarnya gitu saja. Karena sini ada selama x tidak sama dengan 3 digit, maka lakukanlah perintah di dalamnya. Nah, saya ubah ke flowchart seperti ini. Apakah x tidak sama dengan 3 digit? True. Ya udah, lanjut ke perintah berikutnya. Apa sih di bawahnya? Nah, ini. Cetak lagi, masukkan angka. Nah, ya udah, cetak lagi, masukkan angka. Kalau true kan, nih true. Masukkan angka, cetak, masukkan angka. Output ya, jadi jejer genjang. Kemudian x sama dengan input.nextIn. Ya udah, berarti x, enter x. Nah, kemudian ada pertanyaan, if x tidak sama dengan 3 digit. Ya udah, tulis saja apa adanya. Oke, belah ketupat, terus tulis x tidak sama dengan 3 digit. Sama ya. Nah, nanti akan merasa bedanya. Kenapa sih kok sama? Nanti
akan penjelasan berikutnya. Ini kan kita mengubah dari source code ke flowchart. Apa adanya dulu, tulis dulu. Nah, if x tidak sama dengan 3 digit, kalau true lanjut ke bodinya ini di dalamnya. Jadi kalau kondisi if ini benar, maka lanjut ke body di dalamnya, perintah di dalam if ini. Kan seperti while. While itu kalau kondisi ini benar, maka perintah di dalam ini dilanjutkan sampai kondisi ini salah. Nah, sama if juga sama. If itu perintah di dalamnya ini akan dijalankan apabila apa? Kondisi yang ditanyakan ini benar. Itu. Jadi makanya true-nya true. Nah, sama kayak di sini. Ditanya lagi apakah X lebih dari Z, sama. Jadi kalau pertanyaan X tidak sama dengan 3 digit itu true, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan kedua ini benar, maka ada perintah Z sama dengan X. Oh ya, ini ada ralat dari dosen waktu UTS bahwa ini salah sintaks. Ini kalau dijalankan sebenarnya error. Kenapa? Ada yang salah di sini. Ini kurung kurangnya bukan kurung kurang tutup, tapi kurung kurang buka. Ya, jadi tetap ada outputan, bukan error. Oke, nah lanjut lagi, balik lagi ya. If X lebih dari Z, maka kalau benar X itu lebih dari Z, maka apa? Isilah nilai Z dengan X. Ya udah. Apabila kondisi ini benar, maka apa? Z sama dengan X. Gitu. True-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi pertanyaan ini salah? Kalau kondisi pertanyaan ini salah, ya maka tidak ada perintah di bawahnya kan? Maka langsung lanjut lagi pertanyaan ke while-nya tadi. Gitu. Makanya, kalau ini benar kan, bertanya lagi kedua. Kalau ini salah, langsung aja panahnya seret ke atas lagi, ditanya ke looping tadi. Pertanyaan yang ada di looping ini pertanyaan yang di sini. Gitu. Nah, bagaimana kalau if yang X lebih besar dari Z ini salah? Nah, kan tidak ada perintah lagi di bawahnya. Gitu? Berarti lanjut ke looping ini. Gitu. Jadi alurnya setelah kalau ini salah, kalau benar kan Z sama dengan X, kalau salah ya keluar dari itu lanjut ke while gitu. Makanya false lanjut ke while. Nah, kesini lagi jadi sama aja. Kalau pertanyaan yang X tidak sama dengan 3 digit itu salah, atau yang ini if X lebih besar dari Z itu salah juga, ya sama-sama keluar dan menuju while lagi gitu. Gitu. Nah, bagaimana kalau true? Z sama dengan X, true. Kan berlanjut lagi, bertanya lagi ke while. Kan tidak ada perintah lagi di bawahnya. Ya udah, berarti lanjut lagi ke while. Bertanya lagi apakah X tadi itu tidak sama dengan 3 digit. Makanya kalau ini true, sama aja. Jadi 1, 2, 3 ini sama. Jadi 1. Seret, jadi 1. Bertanya lagi ke while. Nah, di sini. Ini while-nya di sini. Makanya ada looping. Nah, ini loopingnya nih while. Nah, kalau while ini kondisi sudah salah, kan seperti saya bilang looping itu akan berjalan apabila kondisinya benar. Kalau salah berarti ya udah. Kalau ini kondisi salah, maka false. Nah, nih. Di bawah while ini ada perintah sebenarnya sebelum berakhir ada perintah mencetak Z sama dengan plus Z. Nah, nih. Dia tulis apa adanya. Cetak. Ya, jangan lupa perintah cetak ya, kan output. Pakai dergenjang juga. Cetak Z sama dengan plus Z. Setelah ini dijalankan, maka tidak ada perintah lagi di bawahnya, maka N. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas. Kalau belum jelas, bisa diulang lagi video ini. Nah, sekarang kita lebih lanjut, mengkaji lebih dalam. Apa sih ini masalahnya, apa sih? Oke, sekarang start. Kita di video 1 saya sudah jelaskan bahwa lebih mudah. Kalau kita emang sudah buat flowchartnya, ya lebih mudah kita aluri di flowchartnya kalau yang benar. Oke, kalau kita udah merasa benar nih sebab, oh ini benar nih. Jadi kita fokus baca alur logikanya di flowchart, karena di flowchart sudah tergambar jelas alurnya, udah ada gambar panahnya, alur logikanya udah jelas, kemana kita harus berjalan gitu. Kalau di coding mungkin agak susah gitu. Karena ini teks gitu, samping, bawah gitu. Oke, nah oke, start. Berarti variabel X. Nah, kita butuh namanya tracing juga ya.
Oke, sekarang kita tracing output seperti di video nomor 1 juga. Oke. Pertama, deklarasi variabel X. Oke, X sudah, Z deklarasi. Kemudian masukkan angka 3 digit yang terakhir kamu, deklarasi variabel 3 digit, kemudian enter 3 digit. Berarti 3 digit itu ya. Kan tadi perintahnya apa? Ini, cetak, masukkan angka 3 digit yang terakhir kamu. Berarti apa? 3 digit ini bernilai 3 digit yang terakhir. Gitu. Kalau saya berarti 137. Kemudian cetak, masukkan angka, enter X. Nah, berarti X ini sesuai perintahnya kan, masukkan angka. Berarti angka ini masuk ke variabel X. Berarti X sama dengan output kedua apa? 17. Berarti X sama dengan 17. Kemudian di bawahnya Z sama dengan X. Berarti Z sama dengan X sama dengan 17. Sementara ini X sama Z, sementara ini sama-sama 17. Ditanya nih, X apakah tidak sama dengan 3 digit? Apakah 17 tidak sama dengan 137? Benar. Oke. Kan 17 tidak sama dengan 137. Benar kan? Nah, apakah X tidak sama dengan 3 digit? Apakah 17 tidak sama dengan 137? Benar. Maka lanjut, cetak, masukkan angka, enter X. Berarti X sama dengan output yang selanjutnya, yaitu 19. Berarti X menjadi berapa? X menjadi 19. Nah, kemudian ditanya nih, apakah X tidak sama dengan 3 digit? Tanya lagi gitu. Apakah 19 tidak sama dengan 137? Kan tidak sama, berarti benar kan? Nah, benar. Ditanya lagi, apakah X lebih besar dari Z? Apakah X lebih besar dari Z? Apakah 19 lebih besar dari 17? Ya, betul. Kan betul, 19 lebih besar daripada Z. Nah, berarti apa? Karena benar, bukan yang false tapi yang true. Berarti Z sama dengan X. Berarti Z sama dengan 19. Kan X 19, Z sama dengan X berarti 19. Z sama dengan X sama dengan 19. Oke. Kemudian kalau memang benar ya udah lanjut lagi. Tanya lagi. Apakah X itu tidak sama dengan 3 digit? Apakah 19 tidak sama dengan 137? Ya, betul. Maka masuk yang true. Cetak, masukkan angka. Enter X. Nah, berarti X setelah 19 berarti 45. Berarti X sama dengan berapa sekarang? 45. Ditanya, apakah X tidak sama dengan 3 digit? Apakah 45 tidak sama dengan 137? Ya, betul. Maka bukan ke false ya, berarti ke true. Nah, apakah X lebih besar daripada Z? Nah, apakah 45 lebih besar dari Z terakhir nilainya 19? Berarti apakah 45 lebih dari 19? Betul kan? Maka bukan yang ke false tapi yang ke true. Z sama dengan X. Berarti Z diubah lagi nilainya. Yang tadi 19 menjadi 45. Nah, emang true, yaudah lanjut looping lagi. Set. X tidak sama dengan 3 digit, betulkah? Apakah 45 tidak sama dengan 137? Ya, betul. Maka masukkan angka, enter X lagi, berarti X sama dengan lagi ya 23, berarti X sama dengan 23. Kemudian ditanya apakah 23 tidak sama dengan 137? Ya, betul. Maka lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah 23 lebih besar dari 45? Ya. Apakah 23 lebih besar daripada 45? False kan? Karena false, maka Z tidak berubah nilainya. Maka
bukan ke true tapi ke false. Berarti apa? Z tetap 45 tapi X sudah 23. Nah, oke. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah X tidak sama dengan 3 digit? Apakah 23 tidak sama dengan 137? Ya, betul. Masukkan angka. Enter X lagi. Berarti sekarang X-nya 88. Oke. Nah, kemudian apakah X tidak sama dengan 3 digit? Apakah 88 tidak sama dengan 137? Ya, yang betul tidak sama. Maka lanjut lagi, apakah X lebih besar daripada Z? Apakah 88 lebih besar daripada 45? Kan Z terakhir bukan 23. Z itu terakhir 45. Apakah 88 lebih besar daripada 45? Emang betul lebih besar, maka tidak ke false tapi ke true. Berarti Z sekarang nilainya adalah Z sama dengan X sama dengan berapa X-nya? 88. Berarti Z sekarang 88. Jadi 23 tidak dimasukkan ke Z tadi. Karena apa? Dia lebih kecil dari 45 soalnya. Tapi Z sekarang udah jadi 88. Dia true, oke. Sekarang balik lagi. Apakah X tidak sama dengan 3 digit? Tadi X 88. Apakah 88 tidak sama dengan 137? Iya, betul. Masih tidak sama. Sekarang masukkan angka X lagi. Terakhir setelah 88 adalah 137. Berarti X sekarang berapa? 137. Kemudian ditanya, apakah X tidak sama dengan 3 digit? Apakah 137 tidak sama dengan 137? Apakah angka yang kembar itu beda? Salah kan? Maka tidak ke true, tidak ke sini. Tapi lanjut ke false. Oke, berarti X 137, Z 88. 3 digit tetap 137. Oke. Nah, lanjut. Nah, tanya lagi, apakah X tidak sama dengan 3 digit? Apakah nih, X kan 137, 3 digit kan juga sama. Apakah mereka tidak sama? False kan? Kan mereka kembar. Kembar tuh identik, ya sama kan? Jadi kalau pertanyaannya itu tidak sama, berarti salah. Kalau pertanyaannya begini, apakah X sama dengan 3 digit? Nah, itu baru true, karena kembar. Tapi ini pertanyaannya, apakah tidak sama? Maka false. Kan mereka kembar. Maka ini bukan lanjut ke dalam body looping lagi, tapi sudah keluaran terakhir. Cetak Z sama dengan plus Z. Berarti outputnya adalah Z, bukan X. Z sama dengan 88 kan tadi. Jadi outputnya output itu Z sama dengan plus Z. Artinya apa? Ini kan string. Z sama dengan string ditambah dengan angka. Sama aja sebuah kalimat gitu. Kan menambahkan kalimat itu dengan plus gitu. Sama aja kayak misalnya kita punya sebuah variabel namanya Fulan, kemudian title insinyur. Kalau kita menggabungkan title plus nama, berarti outputnya adalah insinyur Fulan. Gitu, jadi tambah. Jadi saya rasa ini cukup jelas ya. Z sama dengan terus ada petik terus plus Z. Berarti Z ini Z yang terakhir nilainya berapa? 88. Berarti hasil akhir dari nomor 2 itu adalah selain flowchart yaitu outputnya adalah Z sama dengan 88. Kalau hanya 88 saja salah. Jadi jelas di sini kan outputnya Z sama dengan plus Z. Berarti Z sama dengan 88. Tidak ada plus 88-nya. Kecuali kalau begini. Nah, ini baru. Z sama dengan plus 88. Z sama dengan plus. Nah, plus di sini ada plus yang masuk ke dalam petik 2. Berarti plus juga sebagai kalimat. Gitu. Tapi kalau hanya plusnya itu di luar string, ya itu namanya istilah concat.
concatenation, yaitu penjumlahan string, penambahan menggabungkan string, concat string. Oke, string dengan angka berarti sama aja dengan sebuah kalimat lengkap. Nih, Z sama dengan 88. Jadi outputnya adalah ini. Tidak termasuk ini ya. Ini saja. Nah, ini lebih jelas. Outputnya ini, Z sama dengan 88. Oke, saya juga udah membuat source code-nya. Coba kita masukkan. Masukkan angka 3 digit terakhir yang kamu. Terus 37. Kemudian masukkan angka 17. Kemudian 19. Kemudian yang kedua berapa tadi? 45, 23, 88, 137 lagi. Jadi kembali. Dan hasilnya ini. Perhatikan teman-teman. Z sama dengan 88. Itu hasilnya. Oke. Sekian dulu dari saya. Ini untuk nomor 2. Video berikutnya adalah pembahasan UTS untuk nomor 3. Nah, jadi kurang lebih saya mohon maaf di soal nomor 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.